Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan buat kita hari ini. Sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita, segala kesibukan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan supaya Tuhan yang menguasai, memenangkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menyatakan tentang hak mutlak Tuhan dalam hidup manusia. Dia berhak mengatur kita. Dan dia berhak memakai siapapun dan untuk apapun bagi tujuan dan keinginan Tuhan. Yang pasti kita harus mengimani apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita dalam iman. Semuanya adalah rancangan yang baik. Kita percaya sama seperti yang dikatakan oleh Yeremia 29 itu. Dia katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan-rancangan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan kebaikan. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan itu yang harus kita imani. Dan untuk mewujudkan rencana Tuhan itu kepada hidup kita, Dia berhak untuk melakukan apapun. Termasuk ketika kita mau didisiplinkan oleh Tuhan, dan secara khusus ketika ini bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak mendengar Tuhan dan tidak mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka mereka harus didisiplinkan. Mereka harus disadarkan supaya mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan dan taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Makanya hari ini firman Tuhan katakan, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan di sini poinnya lagi. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara-saudara, konteksnya apa? Konteks firman Tuhan ini bahwa karena kejahatan bangsa Israel, mereka akan jatuh ke dalam pembuangan melalui Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu. Tuhan memakai Nebukadnezar, Raja Babel itu, raja kafir itu. Ini yang mau dinyatakan. Kadang-kadang secara manusiawi kita berpikir, kenapa sih orang kafir yang dipakai Tuhan dipakai menjadi hambanya, diangkat menjadi hambanya. Kalau kita lihat dari ayat 6, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku. Jadi Nebukadnezar dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti Nebukadnezar adalah orang benar. Bukan berarti Nebukadnezar adalah orang percaya.
Bukan berarti orang Nebukadnezar itu adalah orang yang mencintai Tuhan, tidak. Tapi itu semua bisa dipakai oleh Tuhan agar maksudnya untuk menghukum bangsa Israel supaya mereka percaya. Dan yang kedua yang mau Tuhan sampaikan melalui Yeremia ini supaya mereka boleh menerima. Jangan degil lagi, jangan keras kepala, supaya apa? Jangan lebih parah kehancuran mereka. Ya terima saja. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan apa yang kita dengarkan oleh firman Tuhan ini, yang penting buat kita bukan siapa orang yang dipakai oleh Tuhan, tapi hendaklah kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita boleh kembali percaya kepada Tuhan dan kita pasti akan diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita juga mengalami pergumulan pada saat ini. Mungkin karena dosa kita mengalami sakit penyakit. Mungkin sakit penyakit itu yang dipakai oleh Tuhan caranya untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Itu yang saya katakan tadi, apapun, siapapun bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan, mewujudkan rencana Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kita. Mungkin saja kehancuran ekonomi, kehancuran usaha, kebangkrutan usaha kita dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan usaha, jangan mengandalkan materi. Supaya kita sungguh-sungguh merendahkan diri. Jangan sombong, jangan angkuh. Mungkin saja Tuhan memakai kecelakaan kepada kita supaya kita apa? Boleh berdisiplin. Misalnya kalau kita bermotor, pakai helm, ya kan? Jangan sembarangan nyetir motor begitu misalnya. Ya kan, mengendarai motor atau mengendarai mobil, itu kita bisa celaka. Jadi berbagai macam hal bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekarang bagaimanakah ketika kita mengalami pergumulan karena dosa-dosa kita? Apakah kita menyesal? Apakah kita mau menyadari apa yang kita lakukan bahwa itu salah, sehingga kita boleh kembali apa? Semakin merendahkan hati, semakin sabar, semakin disiplin, dan yang paling penting semakin percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Apapun, sekali lagi, boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga kita boleh terbawa ke dalam hal yang terbaik. Yang pasti Tuhan merancangkan yang terbaik, dan dalam segenap hidupmu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang penting kita boleh melihat semuanya dalam rangka untuk memperbaiki dan mengembalikan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan. Mari dengarkan Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan manusia, dan jangan andalkan kehebatan dunia ini. Firman Tuhan selalu berkata, hanya dengan hembusan napasnya semuanya boleh hancur. Dengan hanya hembusan napasnya laut bisa kering. Saudara-saudara, oleh karena itu kita boleh harus kembali kepada Tuhan dan meyakini Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Jangan lagi sombong dan angkuh dan tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh semakin percaya dan mau mendengar Tuhan dan boleh taat akan perintah-perintah. Supaya kami juga boleh kembali menyadari segala kesalahan-kesalahan kami. Dan kami boleh menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus dengarkan firman Tuhan. Maka
taatlah kepada Tuhan, dengarkanlah perkataannya, maka engkau akan diberkati. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.